Pejabat NASA masuk Islam lantaran mukjizat malam Lailatul Qadar. Begini penjelasan ilmiahnya. Maka kemudian Allah kasih malam Lailatul Qadar yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa menyamai kemudian amalan-amalan dari umat-umat yang terdahulu. Assalamualaikum sahabat filah, pada video kali ini kita akan membahas keajaiban sains dalam Islam dengan tema Malam Lailatul Qadar. Seorang pejabat Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, bernama Prof. Alfred Corner, masuk Islam lantaran melihat langsung mukjizat malam Lailatul Qadar. Selain itu, Corner juga melihat keajaiban Ka'bah hingga membuat hatinya tersentuh dan memeluk Islam. Namun tahukah kamu apa kata ilmuwan NASA mengenai malam Lailatul Qadar? Pendapat ini sekaligus menjadi penjelasan ilmiah mengenai malam Lailatul Qadar. Ternyata NASA juga mengakui ada satu malam di antara 10 terakhir di bulan Ramadan yang menurutnya sangat berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Hal tersebut dikatakan Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran, Dr. Abdul Basit As-Sayyid, seperti dikutip dari harian Mesir Al-Wafd. Sayyid menegaskan bahwa NASA menemukan bukti ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Namun, informasi itu disembunyikan karena dikhawatirkan akan banyak umat non-muslim pindah agama dan memeluk Islam. Dr. Abdul menegaskan terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Nah, penelitian ini sesuai dengan hadis Nabi teman-teman. Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan. Tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang. Lemparan meteor bagi setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dr. Abdul mengatakan, selain menyembunyikan fakta-fakta empiris tentang malam Lailatul Qadar, NASA juga pernah menyembunyikan fakta keajaiban Ka'bah. Kritikan itu pernah dilontarkan pakar geologi Islam, Zagol Najar. Ia menegaskan bahwa NASA telah menghapus satu halaman di situs resminya yang dipublis selama 21 hari. Halaman itu berisi tentang hasil ilmiah dan bukti empiris tentang cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Makmur di langit. Lailatul Qadar merupakan malam paling penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Orang-orang Islam mempercayainya sebagai malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-Qadar. Tanda-tanda keistimewaan malam Lailatul Qadar telah banyak dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran juga hadis. Oleh karena itu, seluruh umat Islam di dunia ini berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan setara beribadah selama 1000 bulan. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Malam Lailatul Qadar merupakan malam peringatan turunnya Al-Quran di muka bumi. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui secara pasti kapan malam Lailatul Qadar akan terjadi. Namun banyak tanda-tanda yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, baik dari Al-Quran maupun hadis. Lailatul Qadar menjadi malam paling ditunggu dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menerimanya. Abdul Basit mengatakan, betapa beruntung seseorang yang dapat merasakan malam Lailatul Qadar. Namun pada saat Corner mengetahui sendiri tentang kebenaran malam Lailatul Qadar, akhirnya Corner mendeklarasikan keislamannya saat itu pula. Sebenarnya bukan hanya Lailatul Qadar saja yang dibuktikan oleh pakar ilmuwan NASA tersebut, namun beberapa kejadian di dunia ini yang terdapat dalam Al-Quran telah dibuktikan secara langsung oleh ilmuwan Barat. Akan tetapi, lagi-lagi NASA menyimpan kebenaran tersebut yang kemudian membuat Dr. Abdul menyayangkan hal tersebut jika tidak diketahui oleh orang-orang. Maka dari itu, Dr. Abdul menjelaskan perihal tersebut salah satunya melalui media massa di negara Arab. Berikut tanda-tanda Lailatul Qadar menurut sains. Yang pertama, tidak ada meteor. Menurut laporan surat kabar delegation, informasi mengenai tanda Lailatul Qadar pernah diungkap seorang ilmuwan Mesir, Dr. Abdul Basit Muhammad. Ia memaparkan penjelasan ilmiah dari NASA mengenai malam Lailatul Qadar. NASA mengatakan ada satu malam di mana sebanyak 10.000 sampai 20.000 meteor yang biasanya menabrak bumi tiba-tiba berhenti. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani tadi.
Menurut pengakuan Abdul Basit, penjelasan tersebut didapat dari ilmuwan NASA bernama Kroner yang akhirnya menjadi mu'alaf. Namun Kroner akhirnya dipecat NASA karena menyembunyikan informasi tanpa izin, sehingga penjelasan tersebut tidak bisa diberikan dengan bukti data. 2. Tanda kosmik yang berbeda. Sementara itu, menurut astronom Saudi, Khalid Az-Zakak, terdapat beberapa tanda kosmik, astronomi, dan iklim yang menyertai Lailatul Qadar. Zak juga menambahkan bahwa kemungkinan besar tanda-tanda ini terjadi pada malam tertentu di masa Nabi Muhammad SAW. 3. Malam yang tidak terik. Matahari terbit di pagi hari tanpa sinar terang diyakini menjadi pertanda Lailatul Qadar. Kepercayaan akan tanda ini muncul karena diyakini adanya malaikat yang tengah memenuhi bumi di malam Lailatul Qadar, sehingga aktivitas mereka menghalangi teriknya sinar matahari. Apabila dijelaskan dalam sains, maka peristiwa ini berkaitan dengan penjelasan Khalid terkait perbedaan tanda kosmik, astronomi, dan iklim di malam Lailatul Qadar. Menurut laporan Arabia Weather, matahari yang tidak bersinar terik ini berkaitan dengan tanda-tanda astrologi. Peristiwa itu sesuai dengan hadis Nabi juga, teman-teman. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pagi hari di malam Lailatul Qadar terbit, matahari tidak menyengat bagaikan bejana sampai meninggi. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Itulah beberapa tanda Lailatul Qadar yang pernah diungkapkan ilmuwan. Oke sahabat filah, jadi gimana tanggapan kalian? Kalau ada non-muslim yang meragukan hal ini dengan alasan bahwa NASA tidak pernah mengungkapnya secara publik, yaitu jelas karena Dr. Abdul Basit menyebutkan bahwa NASA menyembunyikan penelitian ini, jadi NASA nggak mengeluarkan pernyataan secara resmi tentang hal ini. Kita sebagai seorang muslim tentunya tanpa penelitian ini pun kita percaya bahwa malam Lailatul Qadar itu ada. Allah kasih malam Lailatul Qadar ke umat Rasulullah karena umur umatnya ini pendek. Gak seperti umat nabi-nabi yang terdahulu, di mana mereka bisa hidup dan beribadah selama ratusan tahun, teman-teman. Bahkan Nabi Nuh itu umurnya sampai 950 tahun. Nah, karena sayangnya Allah ke umat Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah kasih malam Lailatul Qadar yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun, agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa menyamai kemudian amalan-amalan dari umat-umat yang terdahulu. Jadi, jika kita di malam itu baca Quran, itu sama seperti kita baca Quran selama 83 tahun, teman-teman. Jadi, kalau kita ibaratkan ke dunia game, di dalam itu, XP-nya atau poinnya dikali 83 tahun 4 bulanan, atau sekitar 31.000 hari. Jadi, misalnya, antum yang biasanya itu main game, satu hari itu dapat 1000 XP poin, maka ketika XP-nya dikali 83 tahun, jadi total XP-nya jadi 31 jutaan, teman-teman. Jadi kamu bayangin aja, misalnya developer game itu buat event. Kamu bayangin aja, misalnya ada developer game yang buat event, di mana di hari itu biasanya main satu hari dapat 1000 poin. Di event khusus pada hari ini, misalnya main satu hari dapat 30 jutaan poin. Pasti level atau ranknya bakal naik jauh ke atas. Maka kemudian para gamers di seluruh dunia itu pasti push rank, bahkan dibela-belain sampai begadang, teman-teman. Nah, itu kalau kita misalkan malam Lailatul Qadar dengan game, yang mana tentunya Allah lebih pemurah dan lebih penyayang daripada developer game. Karena satu malam itu hanya sekitar 10 jam, teman-teman. Maka mari kita push rank dalam beramal untuk akhirat kita kelak di 10 hari malam terakhir Ramadan ini. Terus amalan-amalan apa yang bisa kita perbuat di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, teman-teman? Ada banyak amalan seperti baca Quran, tarawih, qiyamul lail, berzikir, iktikaf, dan lain-lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mencontohkan agar kita iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi bukan cuma di malam-malam ganjil aja, sunahnya. Karena biasanya aku lihat jamaah itu ramainya cuma di malam-malam ganjil aja. Walaupun ada banyak prediksi tentang Lailatul Qadar dari para ulama, tapi sejatinya Allah merahasiakan waktunya, teman-teman. Nah, bagi kalian di malam itu yang nggak bisa iktikaf karena punya kewajiban kerja dan lain-lain, yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan, pertanyaannya gimana caranya kalian bisa tetap dapat Lailatul Qadar di malam itu? Ya minimal di malam itu lisan kalian itu selalu berzikir
Dan kalian bisa donasi ke masjid-masjid yang mengadakan program iktikaf di daerah kalian masing-masing untuk pengadaan makanan sahur bagi para pejuang Lailatul Qadar. Contohnya, kalau di Solo ada Masjid Raya Fatimah, dan kalau di Sragen ada Masjid Al-Falah. Dan video ini insya Allah diupload tanggal 17 April, di malam ke-27 Ramadan. Kalau kalian masih nonton ini di bulan Ramadan, jadi tunggu apa lagi, sahabat Filah? Stop scrolling medsos lagi, dan mulai baca Quranmu. Yang terakhir teman-teman, semoga kita semua dapat berkahnya malam Lailatul Qadar, dan semoga setelah bulan Ramadan ini, kita jadi seseorang yang lebih baik lagi dan lebih istiqomah dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum.